Aku, Rina, telah menikah dengan Aldi selama 5 tahun. Sejak awal pernikahan kami, hubungan kami selalu terasa hangat dan penuh kebahagiaan. Aldi adalah suami yang baik, pekerja keras, dan sangat mencintai aku. Kami saling mendukung dalam banyak hal, terutama karir, dan meskipun kami datang dari latar belakang yang berbeda, kami merasa saling melengkapi. Namun, ada satu hal yang selalu menjadi bayangan gelap dalam pernikahan kami, anak. Kami sudah menikah cukup lama, tapi belum juga dikaruniai seorang anak. Bagi kami berdua, ini bukan masalah besar. Kami berdua masih merasa muda, dan kami yakin waktu akan memberikan jawaban. Tapi bagi keluarga Aldi, terutama Ibu Sulastri, mertuaku, keturunan adalah hal yang sangat penting. Setiap kali kami berkumpul, tidak jarang percakapan akan mengarah pada topik anak. Ibu Sulastri seringkali tersenyum penuh harapan, lalu dengan nada lembut namun penuh tekanan, ia akan berkata, "Kalian berdua sudah cukup lama menikah, mungkin ini saatnya memikirkan anak." Awalnya, aku mengabaikan itu. Kami merasa tidak perlu terburu-buru. Namun, seiring berjalannya waktu, ada sesuatu yang mulai terasa tidak nyaman. Ibu Sulastri tampak semakin cemas, dan semakin sering mengungkit masalah keturunan. Aku tahu bahwa dia sangat ingin melihat cucu-cucunya, namun tekanan yang ia berikan mulai terasa semakin berat. Suatu sore, saat kami sedang mengunjungi rumah Ibu Sulastri, aku mulai merasakan ketegangan yang aneh. Kami sedang makan malam bersama keluarga besar Aldi, saat tiba-tiba Ibu Sulastri membuka pembicaraan yang aku tak pernah duga. "Rina, kamu tahu kan, di usia kalian yang sekarang, sudah saatnya memikirkan anak. Kalau memang ada masalah, mungkin kita harus mencari solusi," katanya dengan wajah penuh kekhawatiran. Aku tersenyum lemah, mencoba menahan gejolak yang mulai muncul. Tapi Ibu Sulastri melanjutkan, "Aldi, jika Rina memang tidak bisa memberimu anak, mungkin sudah saatnya kamu mempertimbangkan menikah lagi. Cari wanita yang lebih muda, yang bisa memberimu keturunan." Kata-kata itu seperti petir yang menyambar. Walaupun aku sudah tahu betapa besar harapan Ibu Sulastri terhadap keturunan, mendengar kalimat itu langsung keluar dari mulutnya, membuatku merasa sangat sakit. Aku menunduk, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. Aldi, suamiku, hanya bisa terdiam, tampak bingung dan cemas. Aku bisa merasakan betapa ia tertekan di antara aku dan ibunya. Ia mencintaiku, itu pasti. Tapi ia juga ingin membahagiakan ibunya, yang jelas-jelas sangat menginginkan cucu. Setelah pertemuan itu, suasana di rumah kami menjadi semakin canggung. Aldi berusaha menenangkan aku, mengatakan bahwa ia mencintaiku, dan ia tidak akan pernah meninggalkan aku. Namun aku tahu, perlahan, ia mulai merasa tertekan. Setiap kali kami bertemu dengan keluarga, terutama Ibu Sulastri, aku bisa merasakan pandangan tajam dan cemas yang diarahkan padaku. Mertuaku tidak pernah berhenti mengingatkan Aldi bahwa sudah saatnya mereka berpikir serius soal keturunan. Aku merasa semakin tidak nyaman, dan bahkan mulai merasa terasing dalam pernikahanku sendiri. Semakin hari, perasaan cemas itu semakin membebani pikiranku. Aku mulai meragukan diriku sendiri, merasa seolah-olah aku tidak cukup baik sebagai istri, hanya karena aku tidak bisa memberikan apa yang diinginkan oleh keluarga Aldi. Aku mencoba berbicara dengan Aldi tentang perasaan ini, tetapi ia selalu mengatakan hal yang sama. "Aku cinta kamu, Rina. Kita akan melewati ini bersama." Tapi aku tahu, ia juga terhimpit oleh harapan ibunya. Aku tidak bisa menghindari rasa takut bahwa pada akhirnya, hubungan kami akan terpecah hanya karena aku tidak bisa memenuhi ekspektasi orang lain. Perasaan tertekan itu semakin menyakitkan, dan aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Setiap pertemuan dengan keluarga Aldi hanya membuatku merasa semakin kecil, semakin tidak berharga. Aku hanya bisa berharap bahwa waktu akan memberi kami jawaban. Tapi di sisi lain, aku juga takut jika tekanan ini terus berlanjut, pernikahan kami akan mulai retak. Setelah banyak pertemuan dan percakapan penuh tekanan, akhirnya Ibu Sulastri, mertuaku, tidak bisa menahan kekesalan dan keputusasaannya lagi. Suatu sore, saat kami sedang makan malam di rumah mereka, Ibu Sulastri mengeluarkan kalimat yang membuat udara di sekeliling kami terasa dingin dan berat. "Rina," katanya dengan suara yang lebih tegas dari biasanya, "sudah cukup lama kalian menikah tanpa anak. Aldi sudah cukup sabar. Tapi saya khawatir ini akan menjadi beban bagi kalian berdua. Jika kamu merasa tidak bisa memberinya anak, mungkin kamu harus mempertimbangkan hal lain." Saya tidak ingin Aldi terjebak dalam pernikahan yang tak memberikan harapan.
Aku mencoba menahan napas, dan aku bisa merasakan jantungku berdegup kencang. Apa maksud ibu? Tanyaku pelan. Meskipun aku sudah bisa menebak arah percakapan ini, Aldi harus punya keturunan. Rina, keluarga kami sudah menunggu lama. Saya rasa sudah waktunya Aldi mempertimbangkan untuk menikah lagi. Cari wanita yang lebih muda, yang bisa memberinya anak. Ujar Ibu Sulastri dengan mata yang penuh harap, kata-kata itu seperti terselip pisau yang menancap dalam-dalam. Aldi yang duduk di sebelahku tampak terkejut, dan aku bisa melihat ekspresi kacau di wajahnya. Aku ingin mengatakan sesuatu, tapi rasanya aku tidak sanggup. Apa yang baru saja dikatakan mertuaku terasa begitu menyakitkan, seperti menggugurkan seluruh kebahagiaan yang selama ini kami bangun. Namun, yang lebih membuatku terkejut adalah saat melihat Aldi, suamiku, yang tampak cemas dan bimbang. Ibu Sulastri terus berbicara, menambahkan tekanan seakan-akan itu adalah solusi terbaik untuk semua masalah kami. Aldi hanya diam, tampak seperti berada dalam keadaan terjebak, dan aku bisa merasakan betapa besar beban yang ia rasakan. Ia mencintaiku, itu jelas, tapi di hadapan ibunya, ia merasa tidak bisa menentang begitu saja. Aku tahu betapa besar harapan mertuaku terhadap keturunan, dan di saat yang sama, aku bisa merasakan betapa Aldi juga ingin membahagiakan ibunya. Namun, di balik rasa cemas dan bingung itu, Aldi akhirnya berkata dengan suara lemah, "Ibu, aku akan memikirkannya." Aku tahu itu adalah jawaban yang tidak ingin kudengar. Perasaan hancur mulai menggerogoti hatiku. Aku merasa seperti tidak ada tempat yang aman lagi untukku dalam pernikahan ini. Seolah-olah kami bukan lagi suami istri yang bahagia, melainkan dua orang yang terjebak dalam tuntutan keluarga yang tak kunjung usai. Setelah pertemuan itu, aku merasa seperti ada jurang yang memisahkan aku dan Aldi. Aku bisa melihat betapa Aldi tertekan, tapi di sisi lain, aku juga merasa sangat terluka. Aku ingin berbicara dengannya, ingin mengungkapkan segala perasaan yang menggebu-gebu. Tapi sepertinya kata-kata yang tepat tidak pernah ada. Suatu hari, beberapa minggu setelah pertemuan itu, Aldi mengajakku untuk bertemu dengan mertuanya lagi. "Rina, kita perlu bicara. Aku ingin kita menyelesaikan masalah ini dengan cara yang baik," katanya, dengan nada yang lebih serius dan lebih matang. "Aku harap ini bisa jadi titik terang untuk kita." Aku merasa ragu, tapi juga tahu kalau ini adalah kesempatan untuk mencari jalan keluar. Aku setuju. Meski hati ini terasa berat, kami pun menuju ke rumah Ibu Sulastri. Ketika kami tiba, suasana sudah terasa tegang. Ibu Sulastri duduk di ruang tamu, menatap kami dengan ekspresi yang sudah tak sabar. Aldi langsung membuka pembicaraan dengan tegas. "Ibu, aku dan Rina ingin bicara serius. Kami sudah memikirkan semua hal, dan aku ingin kita menemukan solusi yang terbaik. Aku tidak ingin pernikahan kami dihancurkan hanya karena keturunan." Aku bisa merasakan kegelisahan dalam suara Aldi, dan sejenak aku merasa terharu. Aldi tidak pernah berbicara seberani ini sebelumnya, namun, saat pertemuan itu berlangsung, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ibu Sulastri tiba-tiba diam, lalu menatapku dengan tatapan bingung, seakan baru menyadari sesuatu. "Tunggu. Rina, kamu bekerja di perusahaan besar, kan? Aku dengar kamu punya posisi penting di sana. Tapi selama ini, aku tidak pernah tahu kalau kamu adalah bos di sana, di tempat Aldi bekerja," ujar Ibu Sulastri, terlihat tercengang. Aku terkejut. Ini adalah pertama kalinya Ibu Sulastri membicarakan pekerjaanku. Selama ini, aku memang tidak pernah mengungkapkan kepada mertuaku tentang posisiku di perusahaan. Aku lebih memilih untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional. Tidak ingin ada yang merasa canggung atau terbebani. Aku hanya memberitahu Aldi bahwa aku bekerja sebagai eksekutif di perusahaan tersebut, tapi tidak pernah lebih jauh menjelaskan tentang jabatan atau tanggung jawabku. Ibu Sulastri tampaknya terkejut, bahkan sedikit tertegun. Matanya menyipit, seakan-akan mencoba memproses informasi yang baru saja ia dengar. Aku bisa merasakan perubahan sikap di udara, dan aku tahu bahwa ini adalah momen yang mengubah segalanya. Aldi, yang sebelumnya terlihat bingung, akhirnya membuka mulut. "Ibu, Rina adalah bos di perusahaan tempat aku bekerja. Dia punya posisi yang sangat penting, dan aku bangga padanya. Mungkin ibu tidak tahu seberapa keras dia bekerja selama ini," kata Aldi, menambahkan penjelasan dengan nada yang tegas. Reaksi Ibu Sulastri benar-benar tidak terduga. Setelah mendengar pengakuan Aldi bahwa aku adalah bos di perusahaan tempatnya bekerja, suasana yang tadinya tegang kini berubah menjadi sangat canggung. Mertuaku,
yang sebelumnya selalu melihatku dengan pandangan penuh kekhawatiran dan rasa tidak puas, kini tampak terperanjat. Wajahnya yang biasanya kaku mulai terlihat memerah, seolah mencoba mencerna informasi yang baru saja ia dengar. Jadi, kamu bos di perusahaan itu? Ibu Sulastri bertanya dengan nada terkejut. Suaranya sedikit bergetar, aku mengangguk pelan. Iya, Bu. Saya adalah kepala divisi pemasaran di perusahaan tempat Aldi bekerja. Saya sudah bekerja di sana sejak beberapa tahun lalu. Ibu Sulastri terdiam lama, seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja aku katakan. Mata merahnya yang biasanya penuh kecemasan kini berubah menjadi penuh kebingungan, bahkan sedikit rasa malu. Aku bisa melihat ekspresi yang berbeda di wajahnya, satu perasaan yang sulit aku tafsirkan, antara ketidakpastian dan rasa terhina. Aku tidak tahu, kata Ibu Sulastri akhirnya, suaranya pelan dan canggung. Aku tidak tahu kalau kamu begitu sukses. Selama ini, aku hanya menganggap kamu hanya istri Aldi. Tidak lebih. Kata-kata itu, meskipun diucapkan dengan lembut, sangat menyakitkan. Seperti ada celah yang sangat besar antara yang aku harapkan dan kenyataan yang selama ini terjadi. Selama ini, aku merasa seperti tidak dihargai oleh mertuaku, selalu dianggap sebagai wanita yang tidak cukup baik, terutama karena aku tidak bisa memberi Aldi anak. Namun sekarang, aku merasa dihina lebih dalam lagi. Aku bisa merasakan rasa malu yang tiba-tiba menyeruak dalam diri Ibu Sulastri, seolah-olah dia merasa dipermalukan. Aku bisa memahami perasaannya. Mungkin, di benaknya, aku bukanlah sosok yang cukup pantas untuk menjadi bagian dari keluarga mereka. Mertua menganggap aku mandul, tidak memberikan apa yang mereka inginkan, seorang cucu. Tapi kini, setelah tahu bahwa aku sukses dalam dunia profesional, Ibu Sulastri merasa bahwa aku, yang selama ini ia anggap sebagai wanita yang tidak berguna, ternyata bisa memiliki peran yang sangat penting dan berpengaruh. Ini adalah kenyataan yang sangat berat baginya. Mertuaku mulai mengubah pandangannya terhadapku, namun perubahannya bukanlah hal yang menyenangkan. Aku merasa ada kecanggungan yang semakin besar di antara kami. Di satu sisi, aku bisa melihat bahwa ia merasa malu karena sudah menganggapku rendah, tapi di sisi lain, aku juga bisa merasakan betapa Ibu Sulastri kini merasa terintimidasi dengan pencapaianku. Aku bisa melihat bahwa hubungannya dengan Aldi pun mulai terasa tegang. Ibu Sulastri mulai bertanya-tanya mengapa Aldi memilihku, seorang wanita yang, menurutnya, tidak bisa memberikan keturunan, sementara aku ternyata begitu sukses di dunia kerja. Kenapa kamu memilih dia, Aldi? Ibu Sulastri akhirnya bertanya dengan nada yang penuh tanda tanya. Seakan ia mulai meragukan pilihannya, aku bisa melihat betapa canggungnya Aldi, yang kini terperangkap di antara dua dunia. Dia merasa terhimpit oleh keinginannya untuk tetap mendukungku dan mencintaiku, di satu sisi, dan kewajibannya untuk memenuhi harapan ibunya yang sudah jelas-jelas merasa kecewa dan tidak puas dengan pernikahan kami. Aku bisa merasakan ketegangan yang semakin besar, dan aku pun tidak tahu bagaimana cara keluar dari situasi ini. Aldi mencoba menjelaskan dengan hati-hati. Ibu, Rina itu bukan hanya istriku. Dia adalah orang yang sudah banyak berkorban untuk keluarga ini. Kita berdua berjuang bersama-sama, dan aku mencintainya apa adanya. Tidak ada yang lebih penting bagiku selain kebahagiaan kami berdua. Namun, meskipun Aldi berkata demikian, aku tahu dia masih terjebak antara dua dunia. Ia mencintaiku, itu pasti, tetapi ia juga merasa memiliki kewajiban besar untuk memenuhi harapan ibunya. Aku bisa melihat bahwa ia merasa tidak nyaman ketika ibunya memandangku dengan rasa yang campur aduk, malu, ragu, dan juga mungkin sedikit cemburu. Di sisi lain, aku merasa sangat bingung dan terluka. Aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk menjaga hubungan ini tetap harmonis, tetapi segala upayaku seakan sia-sia di hadapan mertuaku. Aku merasa terabaikan dan tidak dihargai, meskipun aku telah berjuang dalam hidupku dan memiliki karir yang sukses. Bahkan lebih buruk lagi, aku merasa seperti kami, Aldi dan aku, terus-menerus terjebak dalam harapan orang lain, bukan dalam keinginan dan impian kami sendiri. Ketegangan yang terjadi antara Aldi dan ibunya semakin terasa. Aldi yang biasanya begitu hangat dan pengertian mulai tampak canggung dan terpecah antara keinginannya untuk membuat ibunya bahagia dan cintanya padaku. Setiap kali Ibu Sulastri mengungkit masalah keturunan, aku bisa melihat bagaimana wajah Aldi berubah. Dia merasa tertekan, dan aku tahu bahwa itu bukanlah hal yang mudah baginya. Aku merasa sangat kesepian dalam perasaan ini. Ketika semua yang aku butuhkan adalah dukungan dan kehangatan dari Aldi, ia justru semakin jauh,
terperangkap dalam tekanan keluarganya. Dan aku merasa seperti terabaikan, seolah tidak ada tempat yang aman di antara kami berdua. Semua yang aku inginkan hanyalah perasaan diterima, dicintai, dan dihargai, bukan hanya oleh Aldi, tapi juga oleh keluarganya. Tapi kenyataannya, aku tidak merasa seperti itu. Aku harus menemukan cara untuk melangkah maju. Tapi bagaimana bisa, ketika semuanya terasa begitu rumit dan penuh dengan harapan yang tidak pernah aku setujui? Waktu berlalu setelah pertemuan yang memunculkan begitu banyak ketegangan itu. Mertuaku, Ibu Sulastri, tampaknya mulai merenung lebih dalam tentang apa yang terjadi. Aku tidak bisa memastikan kapan titik balik itu terjadi, tapi perlahan, aku bisa merasakan perubahan sikap darinya. Mungkin awalnya, dia merasa terintimidasi oleh posisiku, atau merasa malu karena menganggapku hanya sebagai istri yang tidak berhasil memberikan keturunan. Namun, seiring berjalannya waktu, Ibu Sulastri mulai melihat sesuatu yang berbeda. Aku mulai mendapat perlakuan yang lebih baik dari Ibu Sulastri. Setiap kali kami bertemu, dia tidak lagi memberikan komentar tajam tentang keturunan. Malah, dia mulai berbicara lebih banyak tentang pekerjaanku dan menghargai pencapaianku. Ibu Sulastri bahkan mulai menanyakan tentang proyek-proyek yang aku tangani di kantor, dan aku bisa melihat ketertarikan tulus di matanya. Suatu sore, saat aku dan Aldi mengunjungi rumah mereka, Ibu Sulastri dengan ragu-ragu berkata, "Rina, aku ingin minta maaf. Mungkin aku terlalu keras pada kamu selama ini." Aku terkejut mendengarnya. Selama ini, aku hanya bisa merasa tertekan dan kesal dengan cara dia memandangku. Tapi saat itu, ada nada kejujuran dalam suara Ibu Sulastri. "Maafkan Ibu kalau selama ini Ibu terlalu fokus pada harapan untuk punya cucu, sampai-sampai tidak melihat betapa keras kamu bekerja untuk keluarga ini." Aku salah. Katanya dengan tulus. Aku tersentuh dengan kata-katanya. "Tidak perlu minta maaf, Bu. Aku mengerti kalau itu bukan sesuatu yang mudah diterima. Tapi aku berharap kita bisa saling menghargai dan menerima satu sama lain." Sejak saat itu, hubungan kami mulai lebih nyaman. Ibu Sulastri tak lagi mengungkit masalah keturunan. Sebaliknya, dia mulai belajar untuk menerima kenyataan bahwa kebahagiaan tidak hanya datang dari anak-anak, tetapi dari dukungan, kasih sayang, dan kerja keras dalam pernikahan. Aku bisa melihat perubahan yang signifikan dalam pandangannya terhadapku. Tidak lagi merasa tertekan atau dipandang sebelah mata, aku merasa lebih dihargai. Penerimaan itu bukan hanya datang dari Ibu Sulastri, tetapi juga dari dalam diriku sendiri. Aku mulai merasa lebih tenang, karena tahu bahwa mertuaku kini menghargai pencapaianku dan melihatku sebagai seorang wanita yang tidak hanya berperan sebagai istri, tetapi juga sebagai individu yang mandiri dan sukses. Namun, meskipun hubungan kami dengan Ibu Sulastri membaik, aku tahu masih ada satu hal yang perlu diselesaikan, hubungan antara Aldi dan aku. Ketegangan yang pernah ada kini terasa mulai mereda. Tapi aku merasa perlu berbicara lebih terbuka dengan Aldi. Ada banyak perasaan yang selama ini tidak terungkapkan, dan aku ingin memastikan bahwa kami bisa terus bersama tanpa ada beban yang mengganjal. Suatu malam, setelah makan malam bersama keluarga, Aldi mengajakku berjalan-jalan di taman. Kami duduk di bangku yang biasa kami singgahi, di tempat yang selalu membawa kenangan indah. Kali ini, suasananya berbeda, lebih tenang, lebih damai. Aldi memulai pembicaraan. "Rina, aku ingin kita bicara tentang semuanya. Tentang perasaan kita, tentang keluarga, dan tentang apa yang kita inginkan ke depan." Aldi berbicara dengan suara yang lebih lembut dari biasanya, dan aku bisa melihat ketulusan di matanya. Aku mengangguk. "Aku juga ingin bicara, Aldi. Aku merasa selama ini kita selalu terjebak dalam harapan orang lain, terutama keluargamu. Aku tahu kamu sangat mencintai aku, tapi aku merasa kita selalu dibebani dengan tekanan tentang keturunan. Aku ingin kita lebih fokus pada hubungan kita sendiri, bukan pada ekspektasi orang lain." Aldi terdiam sejenak, kemudian menggenggam tanganku. "Aku tahu, Rina. Aku merasa bersalah, merasa seperti terperangkap antara kamu dan Ibu. Aku cinta kamu, dan aku ingin kita bahagia bersama. Aku juga ingin kita menjalani hidup ini dengan cara kita sendiri, tanpa terlalu memikirkan apa yang orang lain harapkan." Aku tersenyum, merasa ada beban yang terangkat. "Aku juga cinta kamu, Aldi. Kita tidak bisa memaksakan sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Memang, kita belum dikaruniai anak, tapi itu tidak berarti kita kurang. Perjalanan kita bersama lebih penting daripada apa yang orang lain pikirkan tentang kita." Aldi menarik napas panjang,
seolah-olah melepaskan segala kecemasan yang mengganggu pikirannya. Kamu benar, Rina. Aku ingin kita menjalani hidup kita tanpa merasa tertekan. Kita punya banyak hal yang lebih penting, dan itu adalah kebahagiaan kita bersama. Kami berdua saling memandang, dan dalam tatapan itu, aku merasa ada pemahaman yang lebih dalam dari sebelumnya. Kami telah melewati banyak hal, tapi itu semua membuat kami lebih kuat. Meskipun masih ada banyak tantangan di depan, kami tahu satu hal pasti. Kebahagiaan kami tidak tergantung pada apapun selain cinta dan komitmen kami satu sama lain, Aldi kemudian berkata. Jadi, kita sepakat. Tidak ada lagi tekanan, tidak ada lagi tuntutan. Kita hanya berfokus pada kita, dan apapun yang datang, kita hadapi bersama. Aku mengangguk, tersenyum bahagia. Iya, kita hadapi ini bersama. Tidak ada yang lebih penting dari kebahagiaan kita. Aldi, kami duduk bersama dalam keheningan malam, menikmati kedamaian yang akhirnya kami temukan. Tidak ada lagi tekanan dari keluarga, tidak ada lagi keraguan dalam hati. Kami berdua, Aldi dan aku, memutuskan untuk melangkah maju, membangun masa depan yang lebih cerah, dengan fokus pada satu sama lain. Kami akan terus berjuang, tidak hanya untuk memenuhi harapan orang lain, tetapi untuk membangun kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang datang dari dalam diri kami sendiri.